Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat mempresentasikan hasil diskusi video yang kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah peralatan sistem tenaga listrik dengan dosen pengampu Dr. Firdaus PDFP. Kami dari kelompok 9 terdiri dari 2 anggota yang saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Pertama, saya Galang selaku moderator dan pemateri pertama yang akan membimbing jalannya diskusi. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan mempresentasikan yaitu macam-macam kabel instalasi, yaitu pertama kabel NWA, kedua kabel NWM, kabel NWY, kabel NYAF, kabel NYFGBY atau NYRGBY atau NYBY, kabel NYJY, kabel BC, kabel AAC, kabel ACSR, kabel ACAR, kabel NYMHY dan kabel NYMHY. Kedua yaitu penghantar kabel dan kawat penghantar. Yaitu pertama, penghantar ialah suatu benda yang berbentuk logam ataupun bukan logam yang bersifat konduktor atau dapat mengalirkan arus listrik dari satu titik ke titik yang lain. Penghantar dapat berupa kabel ataupun berupa kawat penghantar. Kedua yaitu kabel ialah penghantar logam yang dilindungi dengan isolasi. Bila jumlah penghantar logam lebih dari satu, maka keseluruhan kabel yang berisolasi tidak dilengkapi lagi dengan selubung pelindung. Ketiga yaitu kawat penghantar, ialah penghantar yang juga logam tetapi tidak diberi isolasi. Contohnya ialah kawat grounding pada instalasi penangkal petir atau kawat penghantar pada sistem transmisi listrik tegangan menengah dari milik PLN. Kabel instalasi pada instalasi rumah, yaitu dalam instalasi listrik perumahan paling tidak ada 3 jenis kabel listrik yang paling umum digunakan, yaitu kabel jenis NYA, NYM, dan NYY. Istilah NYA, NYM, dan NYY ini merupakan tata nama atau nomenklatur pada kabel. UIL 2000 Persyaratan Umum Instalasi Listrik tahun 2000 dalam lampiran C menjelaskan mengenai tata cara nomenklatur kabel ini. Dari lampiran tersebut, kabel NYA, NYM, dan NYY berarti kabel standar pengantar tembaga huruf N dan terselubung isolasi dari PVC polyvinyl chloride huruf E. Karakteristik kabel NYA. Dari tabel misalnya, kabel dengan ukuran 1 mm kuadrat pada temperatur 20 derajat Celcius. Penghantarnya memiliki resistansi sebesar 23,4 ohm setiap 1 km panjang kabel dan penyekatnya memiliki resistansi sebesar 21 ohm setiap 1 km panjang kabel. Yaitu pertama, kabel NYI. Kabel jenis ini digunakan untuk instalasi rumah berlapis bahan isolasi PVC. Tidak tahan air. NYI adalah tipe kabel udara dan mudah digigit tikus. Kabel NYM. Pertama, kabel jenis ini hanya direkomendasikan khusus untuk instalasi tetap di dalam bangunan yang dimana penempatannya biasa di luar atau di dalam tembok ataupun di dalam pipa konduit. Kabel NYM berinti lebih dari satu, memiliki lapisan isolasi PVC, biasanya warna putih atau abu-abu. Ada yang berinti 2, 3, atau 4. Kabel NYM memiliki lapisan isolasi 2 lapis kabel. Ini dapat dipergunakan di lingkungan yang kering dan basah, namun tidak boleh ditanam. Karakteristik kabel NYM dapat kita lihat pada tabel berikut. Kabel NYY. Pertama yaitu kabel ini dirancang untuk instalasi tetap di dalam tanah yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus, misalnya pipa PVC atau pipa besi. Kabel prosedur tanpa saluran logam. Instalasi bisa ditempatkan di dalam dan di luar ruangan dalam kondisi lembab ataupun kering. Memiliki lapisan isolasi PVC, biasanya warna hitam, ada yang berinti 2, 3, atau 4. Kabel NYY memiliki isolasi yang terbuat dari bahan yang tidak disukai tikus. Karakteristik kabel NYY dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut.
Warna kabel menurut standar kuil yaitu pertama, kabel listrik yang digunakan pada sistem instalasi listrik rumah biasanya terdiri atas penghantar fase, netral, dan grounding. Kedua yaitu kuil mengatur penggunaan warna. Untuk penghantar netral adalah biru, penghantar grounding dengan warna hijau atau campur kuning strip hijau, dan penghantar fase dikhususkan dengan warna hitam. Ketiga yaitu pada tabel 7.2 pengenal inti atau rel dapat kita lihat skema sambungan antar kabel. Yang pertama, ada dua teknik pemasangan kabel yang biasa diterapkan di sebuah rumah, yaitu inbound dan outbound. Keduanya sama-sama menempel di dinding rumah. Untuk teknik inbound, unit perlengkapan listrik, stop kontak kabel, dan saklar ditanamkan ke dalam dinding sehingga terlihat menyatu dengan dinding. Sedangkan teknik outbound, unit perlengkapan listrik diletakkan pada permukaan dinding seolah-olah menempel dan terlihat menonjol pada permukaan dinding. Slide selanjutnya yaitu menyambungkan kabel pada stop kontak. Untuk penyambungan kabel pada stop kontak itu juga harus memperhatikan tiap kode angka dan kode hurufnya. Untuk kode hurufnya ada A, B, dan C. Untuk A merupakan sambungan kawat 3 kawat hitam, B merupakan 3 kawat biru, C merupakan sambungan 3 kawat kuning. Sedangkan menyambungkan kabel pada saklar lampu juga harus memperhatikan kode angkanya 1, 2, 3 dari kabel 2 kali 1,5 meter terhubung dengan sumber listrik dan stop kontak dan seterusnya. Sedangkan kode huruf itu melambangkan sambungan 2 kawat biru antara kabel nomor 1 dengan nomor 3. B merupakan sambungan kawat hitam kabel nomor 1 dengan kawat biru nomor 2. C merupakan sambungan 2 kawat hitam dari kabel nomor 2 dengan nomor 3 seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya yaitu menggabungkan dua skema. Cara skema nomor 1 dengan cara skema nomor 2 itu berbeda. Untuk skema nomor 1 itu setiap unit stop kontak ditambah dengan steker membuat jalur baru pada jaringan kabel utama dengan unit stop kontak di ujung kabel. Awal jaringan kabel lampu dipasangkan steker dengan nantinya dicolokkan ke stop kontak. Sedangkan skema nomor 2 itu menunjukkan unit stop kontak ditambah dengan timer dan ditambah dengan steker membuat jalur baru pada jaringan kabel utama dengan unit stop kontak di ujung kabel yang dipasangkan timer. Awal jaringan kabel lampu dipasangkan steker untuk nantinya dicolokkan ke timer. Sedangkan cara skema nomor 3 itu hampir sama dengan cara skema nomor 2. Selanjutnya yaitu merangkai skema untuk satu lantai. Itu seperti yang ada di gambar ini adalah skema sederhana contoh jaringan kabel di suatu rumah untuk memenuhi kebutuhan sumber listrik dari 3 ruangan dalam rumah dan 1 sumber listrik di area luar rumah. Selanjutnya yaitu memperhatikan skenario awal. Skenario 1 dalam kontak area garis putus-putus adalah kabel yang digunakan adalah 3 kali 2,5 mm dipasangkan dan ditunjukkan untuk selalu berakhir di satu area atau ruangan di rumah. Dan selanjutnya penjelasan awalnya bisa dilihat dari gambar seperti ini, dan maksudnya agar setiap area atau rumah ini memiliki 2 sumber aliran listrik, yaitu untuk kebutuhan lampu dan non-lampu. Setiap awal jaringan kabel lampu selalu dilengkapi dengan steker untuk dicolokkan di ke stop kontak. Hal yang sama jika hendak membuat jaringan kabel stop kontak, tambahkan atau untuk area atau ruangan tersebut. Baru kemudian pada skenario berikutnya, untuk skenario 2, lihat dari gambar sudah terlihat langkah-langkahnya yang dalam kotak area garis putus-putus posisi rumah, lampu, dan stop kontak dalam ruangan ditentukan.
Jadi, perencanaan jalur kabel, titik lampu, dan stop kontak dilakukan terbalik dari pemasangan jalur kabel utama. Dan slide terakhir yaitu kapasitas kemampuan hantar arus dari unit, stop kontak, dan steker juga harus diperhatikan agar tidak menyebabkan panas berlebihan pada kabel saat setelah jaringan sedang digunakan. Selanjutnya, rancangan ini tuh cocok untuk ditetapkan pada rumah dengan kapasitas instalasi listrik terpasang antara 450 VA sampai dengan 2200 karena kebanyakan unit stop kontak dan steker yang banyak berada di pasaran dirancang dengan kemampuan mengantarkan arus hingga kisaran 16 ampere sampai atau sekitaran 3.500 watt. Sekian dari saya, bidang kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada pemateri pertama atau moderator. Demikianlah video presentasi kelompok 9. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kesalahan pengucapan dan penyampaian materi. Kami juga menyadari bahwa dalam video presentasi kali ini kami memiliki banyak kekurangan. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.